Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Subhanallah, tidak semua yang kita inginkan itu terjadi. Dan tidak semua yang kita cita-citakan itu dapat kita raih. Tapi seorang muslim dalam semua kondisi memuji Allah Jalla Jalaluh. Karena pasti yang Allah takdirkan adalah sesuatu yang sangat indah. Walaupun terkadang pahit di hati, berat di jiwa. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan hari ini adalah kajian perdana kita yang berkaitan dengan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Kitab tamannya orang-orang yang saleh. Tamannya orang-orang yang baik. Karena kita tahu orang itu suka berkumpul. Mereka suka berkumpul di mana? Di tempat yang sesuai dengan jiwa mereka. Ada yang suka kumpul di kafe, ada yang suka nongkrong di jalan, ada yang di alun-alun, ada yang di mall, berbagai macam tempat perkumpulan manusia. Tapi kita dengan izin Allah akan mengkaji taman tempat berkumpulnya orang-orang soleh. Yang tentunya kita akan membahas berbagai macam hal yang menjadi fokus pembahasan orang-orang yang soleh. Kita akan mengarang atau kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Jadi nama beliau, namanya Imam Nawawi itu Yahya Ibnu Sharaf. An-Nawawi itu nisbat kepada tempat beliau lahir. Tempat beliau tumbuh besar. Beliau dari kota Nawa. Ad-Dimashqi nisbat di mana kemudian beliau pindah dari Nawa menuju ke Damaskus. Semoga Allah Jalla Jalaluh menyelamatkan kota Damaskus dari tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dari mereka yang zalim, yang menistakan umat Islam di sana. Baik. Al-Imam Nawawi lahir pada tahun 631 Hijriah. 631 Hijriah. Berapa tahun yang lalu? Entah. Tinggal dikurangin. Kita sekarang hidup di 1439. Dan beliau tidak berumur panjang. Beliau meninggal di tahun 676. Jadi umur beliau kira-kira 45 tahun. Tapi ternyata hampir tidak ada satu rumah pun di rumah orang-orang saleh melainkan ada kitab beliau. Kalau nggak Arba'in Nawawi yang pernah kita bahas, Al-Adhkar atau kitab Riyadhus Shalihin. Baik. Kita tidak akan berpanjang lebar tentang beliau. Karena kita sudah sering dengar dari beliau. Dan tatkala kita membaca kitabnya, insya Allah kita akan mendapatkan banyak faedah. Kita akan menyelam di lautan yang tidak bertepian. Dikarenakan kitab beliau ini mengandung
atau menghimpun ayat-ayat Allah, menghimpun sabda-sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, anak ingin menjelaskan gambaran tentang kitab ini supaya kita punya gambaran apa sih yang hendak kita kaji. Jangan sampai sebagian orang akhirnya kadang-kala males ya mau belajar karena benar-benar aduh kayaknya materinya kurang menarik ya. Yang pertama beliau membahas tentang babul ikhlas wa ihdarun niyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat. Yang kedua bab taubah, bab taubat. Yang ketiga bab sabar, bab kesabaran. Yang keempat bab sidq, bab kejujuran. Yang kelima babul muraqabah, bab tentang menghadirkan pengawasan Allah. Kemudian yang keenam babut taqwa, bab ketakwaan. Yang ketujuh bab fil yakin wa tawakkul, bab tentang yakin dan tawakal. Karena sejatinya orang yang bertawakal itu karena dia yakin sama Allah Jalla Jalaluh. Kemudian bab yang ke-8 babul istiqamah. Bagaimana kita istiqamah? Yang ke-9 babut tafkir fi azimi makhluqatillah. Bab tentang bertafakkur, memikirkan tentang besarnya ciptaan Allah. Kemudian yang ke-10 babul mubadarah ilal khairat. Bab tentang hadha syuf as-saut min hina. Babul mujahadah huna. Bab al-mujahadah. Bab tentang bersungguh-sungguh, berjuang. Yang ke-12 bab al-hath ala al-izdiyad minal khair fi awakhir umur. Bab tentang bagaimana seorang hamba harus banyak-banyak menambah kebaikan di akhir umur dia. Baik, dan masih ada bab-bab yang lainnya. Bab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi ini ada 370 bab. 370 bab. Kalau setiap pertemuan kita mengkaji satu bab, kita baru selesai setelah 370 pertemuan. Tapi jangan merasa berat, enggak. Karena bab ini terpisah. Artinya kalau jamaah kadang-kala nggak bisa hadir, nggak bisa mengikuti di bab yang ketiga, dia baru bisa hadir di bab yang kelima, nggak ada masalah. Karena babnya itu tidak bersambung, tapi adalah bab-bab yang terpisah. Dan insya Allah dengan kajian sekarang bisa disimpan ya di berbagai macam medsos sehingga masih bisa mengikuti. Tapi kita masuk kepada pembahasan ini. Muqaddimah Al-Imam Nawawi. Beliau memberikan pendahuluan yang Masya Allah. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Mukawwiril layli 'alan nahar. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Wa tabsiratan lidhawil albabi wal i'tibar. Alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadad dar. Kata beliau segala puji bagi Allah Al-Wahid. Dialah Allah yang Esa, Al-Qahar yang maha perkasa. Al-Aziz yang maha mulia, yang maha terhormat. Al-Ghaffar. Tapi dia juga maha pengampun. Mukawwiril layli 'alan nahar. Dialah Allah yang memasukkan malam ke siang. Siang ke malam. Kita lihat bagaimana tatkala malam hari tiba. Bagaimanapun gelapnya mentari. Oh, kok gelapnya mentari? Salah. Bagaimanapun gelapnya malam hari. Maka akan ada serenging. Akan ada cahaya di pagi hari yang mengusir kegelapan tersebut. Itu Allah yang melakukannya. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Semua itu sebagai peringatan buat orang-orang yang memiliki hati dan memiliki penglihatan. Karena ada orang-orang yang melihat tapi tidak punya hati. Ada orang-orang yang dapat memandang dengan kedua matanya tapi tidak pernah bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilihatnya. Itu ada pelajaran.
dalam kehidupan ini, dalam ciptaan Allah yang indah sekali. Wa tabsiratan lidzawil albab wal i'tibar, dan itu ada penjelasan dari Allah buat siapa? Buat orang-orang yang berakal. Buat orang-orang yang mau mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa yang ada. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu. Dialah Allah yang membangkitkan dari ciptaannya orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Allah jadikan mereka zuhud di dunia ini. Artinya zuhud apa sih? Itu akan kita bahas, tapi sebagai bocoran tentang zuhud. Zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Segala sesuatu. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kemudian wasyaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar. Orang-orang pilihan Allah ini, Allah jadikan dia tersibukkan dengan pengawasan dari Allah dan terus-terusan berpikir. Jadi kalau ada seorang hamba yang dibikin takut sama Allah, itu karunia dari Allah. Allah yang memilih antum untuk bisa bangun malam. Allah yang memilih antum untuk takut kepada pencipta. Allah yang memilih antum untuk lembut hatinya dan meneteskan air mata. Dan wa mulazamatil itti'atu lidzikar. Selalu ketika terpeleset, dia ingat lagi sama Allah. Wa waffaqahum lidda'bi fit ta'ati. Lalu Allah berikan taufik kepada orang-orang pilihan ini untuk senantiasa berada dalam ketaatannya. Wa ta'ahu bilidaril qarar. Dan senantiasa mempersiapkan diri untuk tempat tinggal yang sebenarnya. Wal hadar mimma yuskhituhu wa yujibu darul ba'd. Dan senantiasa Allah bikin orang ini berhati-hati, mawas diri dengan segala perkara yang bisa menyebabkan dia masuk ke dalam negeri kehancuran. Wal muhafadzati ala dzalika ma'a taghayyur al-ahwal wal ahwal. Dan yang paling indah ketika Allah menjaga kita dalam semua kondisi. Sebagian orang bisa dekat sama Allah ketika dia dapat rezeki. Sebagian orang ada yang bisa taat kepada Allah ketika dia susah. Tapi ada sebagian orang yang senantiasa Allah jaga dalam ketaatan. Baik dalam kondisi susah atau dalam kondisi sedang berbahagia. Dan ini karunia Allah Jalla Jalaluhu yang sangat mulia sekali. Yang kadang-kala kita lupa. Baik. Lalu beliau mengatakan ahmaduhu ablagha hamdin wa azkahu wa ashmalahu wa anmah. Aku memuji Allah. Kita ini selalu diperintahkan untuk memuji Allah. Aku memuji Allah dengan pujian yang paling maksimal. Dengan pujian yang paling bersih, yang paling suci, yang paling mencakup dan paling baik dan berkembang. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim. Dan aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Dialah yang maha baik, dialah yang maha mulia. Ar-Raufur Rahim. Dialah yang maha pengasih. Yang kasih sayangnya, subhanallah, meliputi segala sesuatu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Wa habibuhu wa khalil. Dialah kekasih Allah dan yang dicintai oleh Allah. Al-hadi ila siratil mustaqim. Dialah Nabi yang memberikan petunjuk kepada siratil mustaqim. Wadda'i ila dinin qawim. Dialah yang mengajak kepada agama yang lurus dan benar. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa al kullin wa sairi salihin. Semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan buat beliau. Dan untuk nabi-nabi yang lainnya. Dan untuk keluarga para nabi. Dan untuk seluruh orang-orang yang soleh. Amma ba'd. Lalu beliau mulai menjelaskan. Memberikan sebuah muqaddimah. Pendahuluan kenapa beliau membahas hal ini. Beliau mengatakan faqad qala Allah Ta'ala.
Allah telah berfirman di surah Adz-Dzariyat ayat 56-57. Apa kata Allah? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Aku tidak ingin dari mereka rizki. Allah tuh nggak ingin dari kita rizki. Wa ma uridu an yut'imun. Allah tidak ingin kita bekerja, dapat makanan, beli makan, kita kasihkan kepada Allah. Untuk melihat sebagian orang memberikan sesajen kepada Tuhan-Tuhan palsu mereka. Menyembelih kerbau. Makanan ditaruh. Ini kita melihat. Kadang-kadang di pojok rumah, di pinggir jalan, ada bubur merah, bubur putih. Allah tuh nggak minta kayak gitu. Kita tatkala melakukan peribadatan seperti itu tentunya untuk selain Allah. Dan itu kesyirikan. Ketahuilah Allah tidaklah menciptakan kita kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Beliau mengatakan, Imam Nawawi berkata, وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُمْ خُلِقُوا لِلْعِبَادَةِ. Ini adalah keterangan nyata yang jelas, yang gamblang bahwa mereka tidak diciptakan kecuali untuk beribadah. Jelas nih. Jelas banget. Kita butuh apa lagi? Ketika Sang Pencipta sudah menjelaskan kepada kita bahwa tidaklah Dia menciptakan kita melainkan untuk beribadah kepadanya. Fahaqqa alaihim al-i'tina bima khuliqu lahu. Maka sepantasnya manusia ini sadar diri. Tahu diri. Untuk apa dia diciptakan. Wal-i'rad an hudhidud dunya bizzahad. Dan dia berpaling dari keberuntungan-keberuntungan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia dengan zuhud. Artinya jangan sampai lupa dengan tujuan utamanya. Yaitu mengabdi kepada Allah. Dunia, ya kita hidup di dunia. Butuh ongkos, butuh modal di dunia ini. Nah, kenapa? فَإِنَّهُ دَارُ نَفَادٍ لَا مَحَلُّ إِخْلَادٍ. Dunia ini tempat yang fana, bukan tempat yang abadi. Dunia ini adalah kendaraan untuk nyebrang, bukan tempat untuk singgah dan menetap. Jadi kalau perahu, itu perahu untuk menyeberang, setelah itu kita tinggalkan. Kita nggak akan lama-lama di perahu tersebut. Siapa yang mau di perahu lama-lama? Ketika dia sudah sampai ke daratan yang penuh dengan kedamaian. Wa masyra'u infisamin la mautinu dawam. Dia adalah tempat yang bakal pergi, yang bakal hilang, dan bukan tempat yang akan selama-lamanya di sana. Falihada kanal ayqadu min ahliha humul ubbad. Untuk itu disebutkan bahwasanya orang-orang yang sadar, dialah orang yang ahli ibadah. Jadi kalau kita melihat dalam kehidupan dunia ini, ada orang-orang yang menghina ahli ibadah. Dia melihat kayaknya ahli ibadah ini orang yang susah. Melihat orang yang suka ke masjid. Masya Allah, seorang yang memiliki jabatan tinggi, tapi ternyata dia tidak menghabiskan hidupnya untuk hal-hal kemaksiatan, untuk perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dia itulah orang-orang yang sadar tentang kenapa dia diciptakan. Jadi kalau ada orang merasa sadar ternyata dia jauh tidak beribadah kepada Allah, berarti dia bukan orang yang sadar. Tapi dia merupakan orang-orang yang lalai. Kemudian wa'aqalun nas fiha humuz zuhad. Dan orang yang paling berakal adalah orang-orang yang zuhud. Kalau di dunia sekarang ada istilah IQ. Mengetes IQ seseorang. Mengetes kecerdasan seseorang. Fulan cerdas, fulan cerdas, fulan cerdas, fulan cerdas. Buktinya apa? Masya Allah. Dia bisa menyelesaikan S3-nya 1,5 tahun.
atau 1 tahun. Dia bisa meraih profnya dalam masa jangka waktu yang sedikit. Kemana dia? Sekarang di penjara. Karena korupsi. Umpamanya. Apakah itu dikatakan orang cerdas? Bukan. Jadi jemaah, kalau antum mau tahu orang yang cerdas. Imam Nawawi telah menyebutkan az-zuhad. Orang yang zuhud. Itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Tidak menyanyiakan waktunya. Tidak menghabiskan hidupnya untuk hal-hal yang sia-sia. Tapi semua hidup adalah bermakna. Dia bekerja dari pagi sampai sore. Nah, tapi untuk apa? Untuk membangun rumah dia. Di mana? Di surga Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di surah Yunus ayat 24. Surat Yunus ayat 24. Allah mengatakan, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Sesungguhnya permisalan kehidupan dunia ini seperti air yang diturunkan dari awan. Fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nasu wal an'am. Kata Allah, kemudian air itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan bumi. Tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh manusia, yang dimakan oleh binatang ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wazzayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faja'alna hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Sampai itu tatkala bumi ini sudah menjadi indah dengan perhiasan-perhiasannya dan orang-orang di sana merasa dia mampu untuk menguasainya, mampu untuk memanennya, mampu untuk meraihnya. Ketika itu datang perintah Allah, urusan Allah, siang atau malam, akhirnya semuanya jadi seperti tanaman yang habis dipanen. Nggak ada. Seperti tidak ada gunanya yang kemarin itu. Seperti itulah Allah menjelaskan kepada orang-orang yang berpikir. Dan kita lihat apa yang difirmankan oleh Allah ini, itu realita kehidupan dunia. Ada orang yang Masya Allah yang lagi istilahnya apa? Karirnya lagi naik, mati. Anda sering contohkan dengan yang bikin Apple siapa? Siapa yang bikin Apple? Steve Jobs. Allah ya, Steve Jobs. Steve Jobs lagi naik-naiknya nih, iPhone, iPad, semuanya seret, mati. Selesai. Siapa? Semuanya seperti itu. Siapapun akan merasakan seperti itu. Hanya memang ajalnya tuh beda-beda. Tapi فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau datang ajalnya, nggak ada yang bisa memajukan atau memundurkan. Ya udah, itu waktunya. Ini kehidupan dunia. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsira, kata Imam Nawawi, ayat-ayat yang menjelaskan tentang permisalan kehidupan dunia ini supaya kita tidak terpesona itu banyak banget. Walaqad ahsanal qail, telah baik orang yang mengatakan inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Subhanallah. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Siapa yang cerdas? Yang
jadi juara satu ketika Olimpiade? Apakah orang yang cerdas yang main catur, yang kemudian bisa mengalahkan lawannya sekali gerak, 2 kali gerak, 4 kali gerak? Siapa orang yang cerdas? Orang yang bisa membuat berbagai macam alat, subhanallah. Orang yang cerdas siapa? Mereka adalah orang-orang yang menceraikan dunia ini. Mereka takut dengan fitnah. Ditolak tuh dunia ini. Enggak. Aku tidak akan tinggal di sini. Aku akan pergi. Cepat atau lambat, iya. Dia ceraikan dunia. Nadharu fiha. Dia lihat, dia pandangin dunia ini. Kemudian dia tahu, sadar. Ya Allah. Ternyata dunia ini bukan tempat untuk orang-orang hidup. Bukan tempat tinggal. Ja'aluha lujjatan. Maka mereka jadikan dunia ini seperti lautan. Yang bergelombang. Yang kadang kala tenang. Tapi tiba-tiba dia bisa bergejolak. Dan membuat penduduknya yang ada di atasnya tenggelam. Maka orang-orang yang soleh ini, mereka jadikan kehidupan dunia ini sebagai lautan. Dan mereka menjadikan amal soleh adalah kendaraan. Perahu yang bakal mengantarkan dia pada daratan selanjutnya. Subhanallah jemaah. Itu tentang kehidupan dunia. Kemudian beliau mengatakan, فَإِذَا كَانَ هَالُهَا وَصِفَتُهُ وَهَالُنَا وَمَا خُلِقْنَ لَهُ مَا قَدَّمْتُهُ فَحَقٌّ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يَذْهَبَ بِنَفْسِهِ مَذْهَبَ الْأَخِرَةِ. Kalau kehidupan dunia ini seperti yang aku sifati tadi. Dan kondisi kita. Dan untuk apa kita diciptakan. Kita udah tahu. Tadi udah disebutkan. Maka sepantasnya seorang hamba itu. Untuk membawa diri. Pergi bersama dirinya. Ke tempatnya orang-orang soleh. Wa yasluk maslaka ulil nuha wal absar. Dan dia meniti jalannya orang-orang cerdas. Yang punya hati nurani. Wa yata'ahab lima asyartu ilaih. Dan dia mempersiapkan diri untuk apa yang tadi aku sebutkan. Semuanya akan hilang. Wa yahtammu bima nabbahtu alaih. Dan dia memberikan perhatian kepada apa? Kepada perkara yang tadi udah disebutkan. Kita ini kadang-kala punya perhatian, punya hobi, kecondongan kepada sesuatu yang gak bermanfaat. Orang kalau ditanya, hobinya apa mas? Hobinya apa? Hobinya sholat malam. Ada gak yang hobinya sholat malam? Orang hobinya piara kelinci. Orang hobinya naik gunung. Orang hobinya, ada yang hobinya apa? Baca Quran. Hobinya berzikir. Subhanallah. Dan itu yang seharusnya, hobi itu dari hobi. Kecintaan. Kemudian, wa aswabu tariqin lahu fi dhalika. Wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik at-ta'addub bima saha an nabiyina sayyidil awwalin wal akhirin. Dan jalan yang paling benar untuk menuju kepada Allah. Dan lorong yang paling mudah untuk dilalui adalah beradab, beretika. Nih, memperbaiki akhlak seseorang. Bagaimana seorang hamba beretika dengan apa yang sahih dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Beliau adalah orang yang termulia wa akramis sabiqina wal lahiqin. Beliau adalah yang termulia dari orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Ana izin minum dulu. Bismillah. Kemudian, alhamdulillah. Semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi. Imam Nawawi lalu berkata, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kebaikan adalah melaksanakan perintah dan ketakwaan menjauhi larangan Allah. Kita perlu saling tolong menolong.
Kita ini manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial. Nggak mungkin kita sendirian. Kita kalau sendirian bakal kalah. Kita bakal tersesat. Kita bakal ditinggal. Kita bakal menjadi mangsa untuk serigala-serigala yang buas dan macan-macan yang ganas. Maka kita diperintahkan untuk saling tolong menolong. Alal birri wat taqwa, menolong atas kebaikan dan ketakwaan. Waqad sahha an Rasulillah SAW, dan telah disebutkan dalam sebuah hadis sahih dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah itu akan selalu membantu hambanya apabila hambanya membantu hamba Allah yang lainnya, membantu saudara. Wa annahu qala, dan Nabi SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan. Ini hadis sering kita dapat di broadcastan kajian. Broadcastan kajian, broadcastan sumbangan, broadcastan donasi untuk sesuatu. Itu biasanya teman-teman menuliskan hadis ini di akhir. Menunjukkan barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengamalkan. Maka ini sesuatu yang indah buat kita, jemaah. Kita bisa memiliki amalan 1000 orang apabila kita menyampaikan kebaikan kepada orang itu, lalu mereka mengamalkannya. Tapi jangan sampai kita menyebarkan hoax, menyebarkan dosa. Karena kita di masa yang sangat mudah mentransfer informasi. Sebagian orang dapat berita, baik nih, ini mengajak kepada kebaikan, langsung disebarin. Dapat 2 hari, ternyata itu hadisnya palsu. Cerita itu nggak ada, bohong, dusta. Terus mau gimana? Ya tapi kan baik, subhanallah. Kita tidak memerlukan dusta untuk menyampaikan kebaikan. Kita tidak perlu berbohong untuk mengajak orang kepada kebenaran. Kemudian, wa annahu qala, dan Nabi SAW bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Nih, ada sebuah hadis yang seharusnya memotivasi kita. Ya, ada sebuah hadis, afwan nih jamaah, semuanya lagi tegang mendengarkan kajian. Jadi ada sebuah hadis yang insya Allah bisa memotivasi kita nih, untuk mau mengajak orang kepada kebaikan, atau paling tidak menyampaikan kebaikan. Apa? Selain hadis yang tadi kita sampaikan, Imam Nawawi menyebutkan sabda Rasulullah SAW, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan, subhanallah, akan mendapatkan ganjaran seperti ganjaran orang-orang yang mengamalkan petunjuk itu, tanpa dikurangi. Ini sesuatu nggak ada yang dikurangi. Dan ini perkara yang sangat mudah bagi kita. Bisa mengajak orang dan orang itu mengamalkan apa yang kita sampaikan. Maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang beramal. Apa nggak mau kita ngajak orang kepada kebaikan? Tentu bisa melihat para misionaris dengan begitu getolnya, dengan semangatnya mengajak orang-orang untuk keluar dari Islam dan memeluk agama Nasrani. Dan ini kita lihat tidak sedikit yang melakukan hal itu. Kalau mereka semangat seperti itu, kita yang benar masa malas. Kemudian, wa annahu qala li Ali, dan Nabi SAW pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib,
Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, Allah memberikan hidayah kepada seorang lewat jalanmu. Ishinda. Inza'ahu kullah. Bighairi hadha as-sawt insyaallah yasir. Nah. Baik. Ya, berkaitan dengan sampai mana kita tadi? Ya, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, dapatnya hidayah seseorang lewat jalanmu itu lebih baik dari min humrin na'am, dari engkau mendapatkan harta merah, harta yang paling mulia di negeri Arab sana. Jadi kalau antum dapat orang nggak sholat, lalu antum ajak dia sholat, antum akan mendapatkan pahala yang besar sekali. Setiap dia sholat, setiap dia melangkahkan kakinya ke rumah Allah Jalla Jalaluh, maka antum akan mendapatkan pahala. Antum sholat, antum dapat pahala sendiri. Fulan sholat, antum dapat pahala sholatnya fulan. Sholatnya fulan, nah. Kemudian Imam Nawawi setelah menyampaikan hadis-hadis itu, beliau mengatakan fara'aitu an ajma'a mukhtasaran fil ahaditsis sahihah. Lalu aku berpikir untuk mengumpulkan sebuah mukhtasar, sebuah ringkasan kumpulan hadis-hadis yang sahih. Yang hadis ini mencakup apa yang menjadi jalannya buat orang itu menuju akhirat. Jadi orang yang menuju kepada akhirat, ini Imam Nawawi berusaha untuk mengumpulkan bekal untuk dia agar dia bisa ke akhirat dengan hadis-hadis ini. Wa muhassilan li adabil batin wa zahir. Dan agar seorang hamba ini bisa memperoleh adab-adab lahir dan batin. Kenapa? Ini untuk menghindari adanya adab-adab yang orang yang Masya Allah, yang penampilannya udah nyuna, yang udah baik, Masya Allah kelihatannya orang soleh, tapi ternyata dia menyimpan banyak penyakit dalam dirinya. Imam Nawawi telah mengumpulkan hadis-hadis yang mengajarkan tentang adab-adab tersebut. Lalu beliau mengatakan jami'an litarghib wa tarhib. Beliau berusaha untuk menghimpun hadis-hadis yang memotivasi orang untuk beramal, yang membuat dia jadi suka beramal soleh, dan hadis-hadis yang membuat dia jadi mundur, berhenti untuk melakukan dosa-dosa. Wasar anwa adab salikin, dan berbagai macam adab as-salikin, orang-orang yang berjalan menuju Allah. Min ahadithiz zuhud, hadis-hadis yang berkaitan dengan zuhud, wariyadatin nufus, dan olahraga jiwa. Jiwa kita perlu dilatih sebagaimana tubuh kita dilatih. Kemudian wa tahdzibil akhlaq, tentang bagaimana menyucikan, mengatur akhlak seseorang. Wa taharatil qulub wa ilajiha, dan bagaimana menyucikan hati dan mengobatin hati yang sakit dan terluka. Wa siyanatil jawarih wa izalati wijajiha, dan menjaga raga yang Allah berikan kepada kita, menghilangkan yang bengkok-bengkok, yang cacat-cacat. Wa ghairi dzalika min maqasidil arifin, dan berbagai macam yang lainnya yang termasuk menjadi tujuan orang-orang yang arif billah, buat orang-orang yang ngerti, yang faham tentang Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian beliau mengatakan wa altazimu fihi an la adhkur illa haditsan sahihan, dan aku akan beriltizam, artinya aku akan konsekuen. Ini termasuk konsekuensi, bukan konsekuensi, konsisten. Nah, aku akan konsisten tidak menyebutkan kecuali hadis yang sahih, dari hadis-hadis yang jelas, dan aku akan sebutkan hadis itu dari mana, kitabnya dari kitab-kitab sahih yang sudah ma'ruf. Wa usaddirul abwab minal Qur'anil aziz bi ayatin karimah, dan aku akan menjadikan bab yang pertama akan menjadikan muqaddimah di setiap bab itu ayat-ayat Quran yang mulia.
وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. Dan kalau ada kosakata yang sulit untuk difahami, maka beliau akan menjelaskan kosakata tersebut. Wa idza qultu fi akhir hadis, kalau aku berkata di akhir hadis muttafaq alaih, maka artinya rawahul Bukhari wa Muslim. Beliau mengatakan artinya hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa arju in tamma hadzal kitab. Beliau berharap apabila kitab ini selesai, ayyakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ila khair. Aku berharap kalau kitab ini selesai, kitab ini bisa menjadi driver. Sa'iq itu driver, supir. Yang apa? Yang mengantarkan orang-orang yang perhatian sama hadis-hadis ini menuju tempat-tempat kebaikan. Hajizan lahu an anwa'il qabaih. Menjadi penghalang buat dia dari berbagai macam hal yang buruk. Wal muhlikat, hal-hal yang menghancurkan. Wa ana sa'ilun akhan intafa' bi syai'in minhu ayatuh. Termasuk tawassul. Imam Nawawi bertawassul dengan kita, dengan orang-orang. Beliau mengatakan, dan aku memohon kepada saudara-saudaraku yang mengambil manfaat dari kitab ini, agar dia mendoakan aku, berdoa buat aku, berdoa buat kedua orang tuaku, berdoa untuk guru-guruku, berdoa untuk orang-orang yang kucintai, berdoa untuk umat Islam secara umum. Maka kita doakan Imam Nawawi. Kita mengatakan, Allahumma ighfir li Imam Nawawi wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa li sa'iri ahbabihi walil muslimin wal muslimati ajma'in. Ya Allah, ampunilah untuk Imam Nawawi dan untuk kedua orang tuanya, untuk guru-gurunya, untuk orang-orang yang dia cintai, dan untuk umat Islam secara umum. Dan kepada Allah aku menyandarkan diri, dan kepadanya aku menyerahkan semuanya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah sebaik-baiknya yang mencukupi, dan Allah sebaik-baiknya pelindung. Wala hawla wala quwwata illa billahil azizil hakim. Dan tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah yang maha perkasa dan maha bijak. Lalu beliau memulai kitabnya dengan babul al-ikhlas, bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat fi jami'il a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah, baik dalam amalan-amalan yang nampak, yang tersembunyi, atau ucapan-ucapan yang nampak dan tersembunyi. Sepertinya untuk bab ini kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena sejatinya jemaah, Anda dari tadi duduk di sini mulai jam berapa? 12:30. Nah, tapi kita baru mulai 1:30. Baik, ada kulihat. Baik, ada pertanyaan? Syekh Zubair? Nah, kita ini live bersama saudara-saudara kita yang ada di mana? Di Oman sebenarnya, di Maskat. Ada pertanyaan? Syekh Zubair? Nah, kita ini live bersama saudara-saudara kita yang ada di mana? Di Oman sebenarnya, di Maskat. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, dia juga jelas. Ya, silakan. Ya, terdengar. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Barakallahu fiik. Ya, ini pertanyaan menarik ya. Karena tadi disebutkan bahwasanya kitab ini sangat besar sekali. Dimulai dengan kitab Babul Ikhlas, kemudian sampai kepada 300 bab nantinya. Apa kita harus mengkaji semuanya? Atau kita memilih? Sejatinya kita harus mengkaji semuanya. Namun bagi orang-orang yang sudah menuntut ilmu, artinya dia sudah membahas, Ustaz, alhamdulillah kita udah bahas masalah ikhlas ya, kita udah bahas masalah ini itu, maka ini kembali kepada yang mau belajar. Jadi kalau teman-teman umpamanya, teman-teman di Oman umpamanya, Ustaz kita mau pilih, baik, memilihnya apa yang menjadi apa istilahnya, menjadi tolak ukur ketika memilih. Maka sebenarnya kembali kepada jamaah. Artinya kalau jamaah di sana, Ustaz kita memilih, silahkan dipilih. Karena kondisi seorang beda-beda. Kadangkala kalau untuk orang yang memang belum pernah ngaji yang awal, maka semua kitab ini dikaji. Jangan itu, Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang hadir di masjid beliau itu sebenarnya orang-orang yang udah ngaji. Orang-orang yang sudah penuntut ilmu. Tapi ternyata beliau mengkaji dari awal. Hanya saja mungkin nanti ustadznya yang perlu menyesuaikan. Artinya kalau memang jamaahnya ini sudah pada ngaji, sudah pada paham, jadi tidak perlu panjang lebar memberikan uraian. Cukup menjelaskan secara ringkas sehingga para jamaah udah bisa nangkep ya, oh ini maksud ini itu. Tapi mungkin ada pembahasan-pembahasan yang mungkin memang harus diuraikan secara luas. Umpamanya kita bicara ikhlas. Ikhlas ini bab yang penting sekali, yang orang ngaji Arba'in Nawawiyah dia ketemu sama bab ikhlas. Yang dia ngaji Sahih Bukhari dia akan ketemu dengan bab ikhlas. Yang dia ngaji apalagi ya berbagai macam kitab Sittah Durar, dia pun akan mendapatkan kitabul ikhlas ini sebagai pembahasan yang pertama. Karena inilah kunci surga. Di sini kita lihat Imam Nawawi, Masya Allah, menyebutkan ada kira-kira 12 hadis. 12 hadis beliau sebutkan di sini. Nah, bisa jadi model pembahasan kita nantinya tidak terlalu meluas. Kita bacakan hadis ini, kemudian dari hadis itu kita sudah bisa menyimpulkan faedah, cukup. Kemudian kita berpindah kepada hadis yang selanjutnya. Sehingga dalam satu pertemuan umpamanya kita sudah bisa menyelesaikan satu bab. Kemudian bab taubah. Di sini Imam Nawawi menyebutkan umpamanya ada, Masya Allah, ini ada 24 hadis. Tapi gimana kita bisa mengkajinya dengan ringkas, hal-hal yang udah pernah dibahas, dan ini untuk mengingatkan kita kembali dengan hadis-hadis tersebut, walaupun kita mungkin pernah membacanya, pernah mengingatnya, tapi paling tidak sekarang kita melihat dan membacanya. Kalau mungkin selama ini Ustadz hanya menyampaikan, tapi sekarang enggak. Kita benar-benar melihat dan memilih, ini sangat luas sekali. Jadi kalau usulan Anda sebenarnya sih nggak ada masalah, dikaji dari awal, tapi mungkin dengan uraian yang tidak terlalu meluas, sehingga kita bisa mengambil faedah yang lebih banyak. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustaz, tadi Waalaikumsalam.
Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Barusan suaranya keluar. Masuk mic. Iya. Oh, oke. Berarti mic-nya harus dimatikan ketika Tanya jawab. nah, sah. Iya, berkaitan dengan tadi disampaikan Imam Nawawi menyebutkan ada orang-orang pilihan yang dia kondisinya senantiasa dalam ketakutan kepada Allah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Apakah yang seperti ini tidak bisa diusahakan? Apakah itu memang karunia ilahi? Semuanya bisa diusahakan. Dan kita diperintahkan untuk beramal, untuk meraih hidayah tersebut. Allah menyuruh kita beramal. Dan Allah mengatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam jalan kami akan berikan hidayah kepada. Tapi Al-Imam Nawawi ketika menyebutkan hal ini untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang sudah baik. Jangan sampai dia GR. Jangan sampai dia ujub dengan amalannya. Tapi dia tahu bahwa ini karunia ilahi. Buat orang-orang yang belum baik diperintahkan oleh Allah untuk terus berusaha. Salah satu usaha yang tidak pernah berhenti kita lakukan adalah berdoa. Kita senantiasa mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Dan kita diperintahkan untuk berusaha mencari hidayah. Allah mengatakan wa yahdi ilaihi man anab. Dan Allah memberikan petunjuk kepada orang yang memang kembali kepada Allah. Jadi ada usaha dari dia. Mungkin kita ngelihat orang, aduh kayaknya fulan gak mungkin dapat hidayah. Kita gak tahu, mungkin dia sedang mencari hidayah. Mungkin dia sedang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu Allah kasih hidayah. Dan ada orang-orang yang udah baik kelihatannya, dapat 2-3 bulan, 2-3 tahun, kita ngeliat fulan aji, fulan sudah terlepas dari jalan ketaatan. Mungkin seperti itu. Tapi tetap artinya, apakah bisa diusahakan? Tentu bisa diusahakan. Dan usaha itu, kita memerlukan bantuan Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fikum. Tapi tetap artinya, apakah bisa diusahakan? Dan usaha itu memerlukan bantuan Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fikum. Tapi tetap artinya, halo? Kalau pertanyaannya di luar tema masih boleh. Boleh, bismillah. Yang jauh-jauh. Ya. Pertanyaannya terdengar barusan? Enggak. Iya. Berkaitan dengan pertanyaannya, karena pertanyaan tidak terdengar ya, Anda akan sampaikan, mudah-mudahan Anda tidak salah tangkap ya, karena kita ini lagi di studio baru jadi kacau. Suaranya tidak terdengar barusan karena kalau ada feedback yang membuat telinga jadi sakit. Nah, berkaitan dengan pertanyaan itu, Ana akan gambarkan pertanyaannya, mudah-mudahan nggak salah. Jadi ada barang ini ada sertifikat halal dari POM, dari Badan POM namanya.
Cuma di sana itu ada tulisan bahasa Ibrani yang maknanya ya mungkin Tuhan yang Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, apapun maknanya sebenarnya. Apabila barang itu halal untuk dibeli, maka hukum asalnya halal. Hukum asalnya barang itu adalah halal untuk kita beli. Dari orang Yahudi, iya. Cuma jadi masalah apabila ternyata di kemasan barang itu ada unsur mendakwain orang kepada agama Yahudi atau kepada agama Nasrani atau kepada pemikiran apapun yang menyimpang dari Islam. Dibungkus di kemasan barang tersebut. Apabila ada tersebut, nggak bolehnya kita beli, bukan karena barangnya, tapi karena kita akan termasuk membantu menyebarkan pemahaman mereka. Mengajak orang untuk ikut agama Nasrani atau ikut agama Yahudi. Kalau memang di dalam tulisan tersebut mengandung unsur yang tadi Anda sebutkan. Seperti orang beli baju sekarang. Beli baju boleh-boleh aja. Kita jualan baju boleh-boleh aja. Tapi gimana kalau baju yang kita jual, kita beli baju, lalu kita jual, ternyata baju tersebut tulisannya itu tulisan yang tidak pantas diucapkan. Atau malah mengajak orang untuk melakukan kemaksiatan. Maka itu tidak boleh. Jadi tinggal sekarang dipastikan, karena tadi disebutkan oleh penanya tentang makna tulisan itu bisa ini, bisa itu ya. Maka diperjelas dulu apa maksud dari tulisan tersebut. Kalau ternyata memang itu ada kutipan dari Injil mamanya dari mereka, maka kita selayaknya kalau kita mau jual barang itu, maka kita hapus. Kita coret tulisan. Karena barangnya nggak ada masalah sebenarnya. Tapi di kemasan itu ada unsur tadi yang mendakwain kepada yang tidak benar. Kita kalau usah berat seperti itu, jangan jualan kalau merasa berat. Karena jangan sampai antum hanya ingin uang, ternyata nanti ada orang yang murtad gara-gara beli barang yang antum jual kepada dia, umpamanya. Maka harus melihat kepada kondisi barang tersebut. Hada wallahu a'lam bishawab. Afwan, kira-kira jawaban Anda ini sesuai dengan pertanyaan enggak? Aku tanya. Apa kira-kira jawaban Anda ini sesuai dengan pertanyaan enggak? Insya Allah sudah sesuai. Wah iya, itu insya Allah pertanyaan terakhir. Apa kira-kira jawaban Anda ini sesuai dengan pertanyaan enggak? Wah iya, itu insya Allah pertanyaan terakhir. Ini diulangi lagi. Baik ya, anak-anak rasa kita cukupkan untuk sementara ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan nanti. Mungkin teman-teman di Oman bisa bermusyawarah kembali tentang pengajian kitab ini. Karena Anda lihat Anda rasa kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.